Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mile dengan nomor induk mahasiswa 9214211442, kelas F Akuntansi semester 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial cara bagaimana menganalisis regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel beserta interpretasinya. Baik, pada tampilan berikut saya menggunakan contoh kasus regresi linier berganda dengan 15 perusahaan yang dinotasikan dari perusahaan A sampai perusahaan O, dan juga terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen yaitu output dengan satuan tons, dan juga variabel independen dengan yaitu tenaga kerja dengan satuan hours dan modal dengan satuan mesin hours. Nah, jadi bagaimana kita menganalisis regresi linier berganda, yaitu dengan cara yang pertama, pada menu data teman-teman menginstal Toolbox Data Analysis. Jika teman-teman sudah menginstal Toolbox Data Analysis akan terdapat pada atas kanan menu data, yaitu terdapat di sini. Lalu kita klik dan akan muncul beragam menu lainnya. Nah, di sini kita akan menentukan pengaruh tenaga kerja dan modal pada option. Jadi kita akan memilih menu regresi atau regression. Lalu klik OK. Dan di sini kita akan menginput data-data. Penginputan data terdiri atas 2, yaitu data Y dan data X. Data Y menginput data dependen seperti output, sedangkan data X akan menginput data-data independen. Baik, cara menginputnya adalah kita mengklik kotak kecil sebelah kanan ini atau membuka, kemudian kita memblok data-data beserta labelnya. Jadi labelnya ini agar muncul pada saat kita menganalisis data. Kita blok, lalu kita tutup. Kemudian kita menginput data independen. Kita dengan cara yang sama kita buka, lalu kita blok data tenaga kerja dan modal beserta labelnya. Lalu kita tutup. Lalu pada labels, dan kita klik labels. Jangan lupa kita mengklik label karena kita ingin memunculkan labelnya. Kemudian kita perhatikan confidence level, kita klik juga. Kita bisa memilih sesuai target dalam restart kita. Misalkan input studi ekonomi 90% atau 95% atau untuk bidang-bidang lainnya mungkin bisa 99%, tapi umumnya kita menggunakan 95%, jadi kita meletakkan di hipotesis adalah 95%.
Kemudian di sini kita ada 3 output option. Yang pertama output range. Berarti kita klik ini, kemudian kita buka. Ini artinya kita mau meletakkan di bagian mana hasil analisisnya. Di sini saya akan meletakkan hasil analisisnya pada bagian sel 22. Kemudian kita tutup. Selanjutnya ada menu worksheet play, artinya adalah masih di set word yang sama tapi akan membuat sheet baru. Kemudian ada new workbook, berarti kita membuat file Excel baru untuk hasil analisis. Kemudian ada beberapa pilihan, yaitu ada residuals, standard residuals, residual plots, dan line fit plots. Di sini saya akan mencentang semuanya. Kemudian ada normal probability. Kita klik. Untuk formalitas di sini pilihannya cukup sederhana. Kemudian kita klik OK. Kemudian secara otomatis Excel akan melakukan analisis. Kita bisa lihat di sini hasil analisisnya. Kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu. Bisa dilihat di sini ada hasil analisisnya, ada grafik-grafik yang muncul. Tapi kita untuk interpretasinya kita fokus ke yang pertama, yaitu sign and magnitude. Kita letakkan di sini saja. Kedua, UGF. Ketiga, UGT. Dan keempat, koefisien diskriminasi. Baik, yang pertama kita lihat size and magnitude. Di koefisien analisis, di sini untuk variabel independen dan tenaga kerja dan modal.
Koefisiennya keduanya positif. Ini artinya bahwa ada peningkatan tenaga kerja. Ini akan menyebabkan peningkatan output secara otomatis. Secara teori, jika tenaga kerja bertambah, secara otomatis outputnya juga akan bertambah. Baik, kemudian UJF. Kita dulu. Kemudian UJF, kita lihat dari F ini kita lihat signifikansinya adalah 3,886 kali 10 pangkat min 0,07. Artinya ini sangat jauh dari 5%, artinya itu di bawah 5%. Tenaga kerja dan modal memiliki pengaruh yang nyata terhadap output. Jadi tenaga kerja dan modal secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output. Kemudian UJT. Kita lihat dari p-value. Terhitung adalah p-value tentu adalah 0,00263. 0,226 dan sekian. Ini artinya dari 5% secara parsial tenaga kerja, pengaruh signifikan terjadi output. Ini interprestasinya. Yang kedua, modal atau kapital. Di sini value-nya adalah 0,08 sekian. Ini untuk modal. Kapital ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis tadi yang kita sepakat bahwa meskipun hasilnya mendekati 5%, tapi lebih besar dari 5%. Lebih besar dari 0,05. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi. Berkaitan dengan UJF dan sign and magnitude, karena ini menunjukkan bahwa modalnya baik atau tidak. Jadi kita lihat R square dan adjusted R square. Ini kita lihat dari R square-nya atau koefisien determinannya adalah 0,9145 sekian atau 91,45%. Artinya jadi dipersenkan, artinya variasi tenaga kerja dari modal sebanyak 91,45. Variasi output sebanyak 91,45 ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan sisanya berarti 8,55 ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam modal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.